Porto merah itu bukanlah tanda kalau kalian gagal atau mungkin kalian bodoh, tetapi itu tanda kalau kalian masih belum paham saja. Dan tidak ada yang salah dengan ketidaktahuan, karena bukankah akhirnya tugas kita adalah untuk terus belajar, untuk terus ikro, dan terus menambah ilmu yang baru. Dimana tahun 2025 ini, walau IHSG mendapatkan kenaikan yang sangat luar biasa, yaitu sampai skrip ini dibuat mencapai 23% di tahun 2025 ini, yang itu pun bisa dikatakan menjadi salah satu kenaikan IHSG tertinggi sepanjang sejarah. Namun mungkin bagi para investor lama bakal merasa nih ada cukup keanehan dari kenaikan IHSG yang cenderung sangat cepat sekali ini, karena bukankah banyak sekali saham-saham kecil atau mungkin kita menyebutnya saham konglo yang naik secara gila-gilaan. Nah, problemnya bukanlah di bagian tersebut. Walaupun IHSG naik besar, masih banyak juga nih yang sering curhat ke saya di DM atau bahkan di email kalau porto mereka masih dalam keadaan negatif atau bahkan merah darah. Kok bisa sih? Padahal bukankah IHSG dalam keadaan naik? Yang tentu saja di saat banyak saham-saham yang naik karena faktor apapun, entah mungkin karena pom-pom atau mungkin karena bandar, akhirnya saham naik dengan sangat tinggi. Dan lagi-lagi karena kita yang mungkin tidak paham terkait investasi saham, pada akhirnya kita masuk ketika harganya sedang tinggi-tingginya atau mungkin biasa saya sebut sebagai the last glitter full. Ya udahlah, berarti kita tinggal nunggu harganya turun saja dan membuat kita nyangkut, yaitu porto merah. Nah, halo good people, lagi di sini. Di video kali ini kita akan merombak total portofolio. Jika mungkin portofolio dari kalian investor-investor yang menonton video ini dalam keadaan merah yang mungkin cukup toksik juga nih untuk melihat porto, dan kita akan masuk ke tahun yang baru, yang bukankah sudah saatnya kita refresh yang baru biar hati lebih tenang dan melihat porto dalam keadaan yang lebih positif. Jadi yuk kita diskusi. Oke, mungkin sebelum mulai kita akan bahas dulu nih, biasanya apa sih penyebab orang kok portonya bisa merah? Balik lagi seperti yang kita sampaikan sebelumnya, kalau IHSG dikatakan sedang dalam masa baik-baiknya. Dimana yang pertama adalah sudah pasti kalau kita salah pilih saham, alias sejak awal kita membeli saham-saham yang memang tidak ada value-nya, yang tentu saja seperti saham gorengan. Yang kenapa coba kalian masuk ke hal seperti itu? Yang jawabannya pun memang sangat simpel, karena mungkin kalian mengikuti rekomendasi orang, mengikuti rumor, atau mengikuti juga ketika ada satu saham yang ramai nih diomongin oleh semua influencer, oleh semua berita di mana-mana, yang pada akhirnya kalian FOMO ikutan masuk, yang mungkin harganya memang sudah di tinggi-tingginya, yang seperti yang saya bilang kalian nyangkut menjadi the last glitter full, dan ya udah portonya tinggal jadi merah saja. Karena kasar jika seperti itu, berarti kalian cuma menjadi pendongkrak saja nih bagi para pempomers atau bagi para bandar untuk membantu harga sahamnya ikut naik. Jangan lupa kalau kalian membeli saham, kasarnya kalian membantu harga sahamnya untuk ikutan naik juga, karena kalian menambahkan demand yang baru. Lalu alasan kedua adalah kalian salah harga ketika masuk ke sahamnya. Hal ini pun sama, selain dari awal udah beli saham yang gak jelas dan ikut-ikutan alias tidak punya value, ketika kita membeli saham yang sebenarnya bagus kok dari fundamental, tetapi kenapa ya kita masih terus merugi dari saham tersebut? Ya tentu saja karena harga sahamnya memang sudah mahal, alias saham bagus, tetapi kalau kita beli di harga yang salah pun kasarnya memaksa kita untuk menunggu perusahaan growth yang pada akhirnya kita membeli ketika saham sedang over value. Dan mungkin alasan yang ketiga saya akan menyebutnya sebagai kalau kalian masih belum memiliki yang namanya framework dari investasi. Kalau mungkin kita paham di poin 1 dan 2, tetapi struktur yang kita lakukan masih secara asal-asalan, beli-beli aja, tetapi pas jual nantinya bingung, yang pada akhirnya kita tidak memiliki hal konkret atau mungkin semacam rules yang akan membuat kita aksi dengan hal yang pasti, dan ujung-ujungnya malah dengan emosi yang nanti kalau begini, nanti kalau begitu, yang jadi tidak objektif. Maka di sini kita akan merombak portofolio setelah tahu sumber masalahnya, dan kita akan masuk ke bagian yang pertama. Saya akan menyebutnya sebagai rombak alokasi dulu. Emang hal ini terdengar simpel kayak, apa sih? Kenapa kok malah nyambung ke alokasi? Saya memiliki prinsip kalau dana alokasi di saham itu 5-40%, yang berarti alokasi minimal saya dari satu saham akan saya simpan sebesar 5%, dan maksimal adalah 40% untuk saham yang saya pegang. Kenapa 5%? Yang biasanya saham-saham 5% ini adalah jenis saham-saham kategori spekulasi yang memang biasa saya masukkan juga, yang saya tahu fundamentalnya memang baik, namun masih ada beberapa faktor lain nih yang membuat saham tersebut memiliki resiko yang cukup tinggi juga. Yang mungkin ada minus di keuangannya atau bahkan market cap-nya cukup kecil yang bisa takut dibandar, tetapi dari sisi fundamental atau kinerja perusahaannya biasanya sangat baik. Yang di sini biasanya saya akan masukkan hanya 5% saja dari total dana saya. Kenapa bukan 1% atau bahkan kenapa nggak sampai 20%? Karena bukankah bisa saja menjadi multi bagger yang tinggi dari saham-saham seperti itu? Yang baik lagi, karena jika kita terlalu kecil atau di bawah 5% biasanya akan menghilangkan sense kita nih sebagai pembelajaran. Kalau spekulasi
spekulasi 1% dan ternyata sahamnya flop, ya udahlah kita bakal lupa karena nggak berasa. Yang akhirnya hal tersebut tidak menjadi pembelajaran kenapa kita memilih saham itu. Tetapi kalau 5% misalkan dari 100 juta, yang berarti kita hilang 5 juta, bukankah itu sudah lebih berasa dibandingkan 1% atau 1 juta saja? Jadi menurut saya angka 5% adalah angka minimal kalau kasar kita mau coba-coba nih untuk tipe saham tersebut. Lalu yang kedua, kenapa maksimal 40%, nggak sampai 80%, 90% atau bahkan all in sekalian di satu saham? Jawabannya sama seperti sebelumnya. Saya tidak mau nih ada satu saham yang menjadi kasarnya tulang punggung utama dari mayoritas porto yang saya miliki. Ya oke banget nih kalau ternyata saham tersebut lagi naik, tetapi kan masa depan itu fluktuatif dan bahkan kita tidak tahu masa depan seperti apa. Dan profil resiko saya yang paling penting membatasi kalau 40% adalah angka yang paling cukup untuk menyimpan satu saham dengan alokasi yang paling tinggi dan tidak mencapai setengah dari porto. Ya kalau mau nyambung dengan cash kategori spekulasi tadi dan saya masukkan alokasinya nih, anggap saja sebesar 20% untuk cash dari kategori spekulasi, maka bayangkan kalau saham tersebut tahunnya flop dengan alokasi sebesar 20%. Anggaplah dari 20 juta kita hilang 50%, yang berarti kita hilang 10 juta. Yang berasa nggak tuh uang hilang dari saham spekulasi begitu? Maka langkahnya adalah kita lihat dulu nih saham-saham di portofolio kita yang sudah melewati batas ambang. Kalau mungkin di case saya tadi adalah saya bilang maksimal 40% terlebih dahulu. Misal nih kalian ada saham-saham core yang ternyata alokasinya sampai 60%, sampai 80%, bahkan sampai 90% yang udah segede gitu, minus pula, yang gimana nggak stres coba ngelihat porto tiap saat. Nah kalau ada, kalian cut langsung tanpa ragu nih saham tersebut sampai ke batas threshold, misalkan ya di alokasi 40%, atau kalau mau lebih kecil lagi pun boleh, bisa disesuaikan untuk di profil risiko kalian cocoknya bagaimana. Karena di sini komposisinya untuk rombak minus ya, maka saham yang under 5% tidak perlu kita naikkan menjadi 5%, karena berarti kita harus membeli, dan kalau membeli kita butuh modal tambahan. Jadi itu bukanlah konteks utama dari video ini, karena namanya juga rombak total saham yang minus. Maka baik lagi, karena di sini kita tujuannya untuk rombak, maka di sini tujuannya untuk mendapatkan cash terlebih dahulu daripada uang nyangkut di saham yang memang berlebihan atau tidak baik. Dimana saya sendiri terdapat kaidah dari watchlist GA, yang disitu pun biasanya saya memiliki 3 kategori dari saham, yaitu kategori core, kategori growth, dan juga kategori spekulasi yang tadi saya bahas. Dimana untuk saham spekulasi biasanya ya alokasinya sekitar 5-10%, dan untuk core seperti tadi yaitu 40% maksimal. Dimana ini adalah kaidah atau framework yang saya taati. Jadi kalau misalkan nih ada case-case melewati hal tersebut, saya nggak perlu lagi perasaan babi, aduh nanti ini sahamnya bisa naik seperti apa lagi. Jika sudah lebih dari 40%, anggap sudah menjadi 45%, yang berarti saya untung, maka saya akan take profit dan mengambil 5%-nya untuk saya simpan ke cash saya untuk mencari lagi nanti saham-saham yang potensial di masa depan bisa saya tambah invest. Lalu kita masuk ke bagian kedua yang tidak kalah penting setelah alokasi tadi, yaitu yang namanya trailing stop. Buat para trader mungkin akan cukup familiar ya dengan istilah dari trailing stop ini. Ya sebenarnya trailing stop ini memang efektif dan berguna untuk memaksimalkan profit, di mana harga stopnya sesuai namanya akan terus trailing nih, di mana akan terus naik, terutama kalau saham kita dalam keadaan positif. Tapi kalau saham dalam keadaan minus, maka trailing stop ini sebenarnya namanya mungkin tidak cocok, dan mungkin kita akan sebut dengan lebih mudah saja, yaitu stop loss atau cut loss saja. Berapa sih angka yang cocok untuk memasukkan nilai stop loss dari suatu saham, yang bukankah ini biasanya menjadi kebingungan dari banyak investor? Dimana lagi-lagi seperti kaidah dari 3 saham watchlist GA, dimana ada core, spekulasi, dan growth. Di sini saya akan membahasnya dengan 3 kategori tersebut, ya lagi-lagi biar sesuai dengan kaidah yang saya sampaikan sebelumnya. Dimana untuk saham jenis core yang sebelumnya saya bahas, untuk saham ini bisa dibilang legacy stock yang maksimal di porto saya mencapai 40% alokasinya, yang bukankah sangat besar. Dan untuk saham jenis ini biasanya stop loss saya berada di kisaran angka 20-25%, yang sebenarnya angka ini hanya sudah sangat besar sekali. Yang lagi-lagi bayangkan dari case tadi, yaitu duit 100 juta, yang berarti 40% atau 40 jutanya saya simpan di saham core, dan tahunnya saham tersebut turun 25%, yang berarti dari 40 juta hanya tersisa 30 juta saja. Yang kalau malah pada saat itu saya main perasaan yang bilang, ini kalau nanti harganya naik lagi gimana? Yang terus berasumsi seperti itu, yang tahunnya harganya malah minus mencapai 50%, uang kita udah hilang 20 juta, yang bukankah wadaw banget untuk alokasi tinggi hilang
sampai 50%. Kalau yang kedua adalah untuk kategori spekulasi, biasanya untuk jenis saham seperti ini terutama dengan alokasi sebelum yang saya katakan yaitu 5 sampai 10% untuk kategori spekulasi, maka memang potensi minusnya pasti akan sangat tinggi. Namun juga sebaliknya, potensi cuannya bisa sangat besar seperti yang tadi kalian lihat di top watchlist. Bukankah dari spekulasi banyak yang multi bagger, bahkan PBSA sendiri mencapai 300% untuk keuntungan dari satu saham saja. Yang lagi-lagi itulah potensi yang ditawarkan dari saham jenis spekulasi ini. Lagi-lagi potensi tinggi tetapi gennya pasti menawarkan resiko yang tinggi juga. Nah, lalu berapa kira-kira stop lossnya untuk jenis saham seperti ini? Untuk spekulasi biasanya saya akan simpan di angka 40%. Kalau lewat angka tersebut udah saya akan cut loss semua sahamnya. Saya akan jual semua sahamnya dan langsung mengambil uang tersebut menjadi cash modal yang bisa saya pakai lagi untuk saham lainnya. Jadi misalkan saya store 10 juta dan tersisa 6 juta yang berarti saya rugi 4 juta dari saham spekulasi, ya sudah cukup itu buat saya dan saya cari saham-saham potensial yang lain. Lalu untuk kategori ketiga yang saya sebut sebagai kategori growth, ini lagi-lagi di antara core dan juga spekulasi, yang untuk hal ini kalian bisa sesuaikan sendiri menyimpan berapa untuk angka stop lossnya. Ya mungkin dari tadi 40% sampai 20% bisa kalian atur lah di antara tersebut untuk kategori saham yang ini. Lalu sebenarnya kira-kira apa sih kegunaan sebenarnya dari trailing stop ini? Tentu saja lagi-lagi agar kita tidak terhindar dari yang namanya problem emosi atau kata-kata seperti nanti kalau sahamnya naik gimana, yang lagi-lagi malah berujung dengan emosi dan bukan berdasarkan data atau hal konkret objektif. Dan biasanya hal seperti ini dalam jangka panjang malah lebih banyak ruginya dibandingkan untungnya. Yang tentu saja hal seperti ini pun pernah saya alami dan bahkan berkali-kali, yang bahkan minusnya pun sangat dalam. Mungkin buat kalian generasi investor lama, terutama untuk saham Bumi sebelum COVID, mungkin akan cukup familiar dengan case yang ini. Dimana saya beli saham Bumi dan ternyata harganya turun terus sampai minus 30%, minus 40%. Yang tentu saja pada saat itu sekitaran 2019 saya masih belum paham konsep stop loss atau mungkin trailing stop ini. Yang pada akhirnya pada saat itu, oh ini harganya lagi turun, mungkin lagi diskon, maka saya akan masuk lebih banyak lagi, atau mungkin disebutnya sebagai average down. Yang bukankah itulah asumsi emosi karena oh kalau harganya naik dan saya beli harga diskon, bukankah nanti saya akan untung lebih banyak kalau harganya sudah terbang. Yang pada akhirnya saya tidak melihat secara objektif kalau memang sahamnya pada saat itu sedang problematik, yang dari minus 30%, 40% taunya minus terus sampai 60%. Yang makin stres nggak tuh saya pada saat itu. Lagi-lagi kelebihan 20% ini bukankah bisa saya hindari kalau saya objektif dan tidak main perasaan? Ketika 40% atau 30% langsung cut dan jangan menunggu-nunggu sampai taunya minus lebih dalam lagi. Yang sebenarnya tidak hanya itu kerugian yang kita rasakan, ada juga yang namanya biaya dari kerugian. Contoh nih, misalkan kita hold saham jelek dalam waktu lama sampai minus 60% seperti case Bumi saya tadi, padahal di time frame yang sama kalau kita cut dan mengambil modalnya untuk mencari saham potensial lain, justru kita kehilangan momentum cuan besar. Kita contoh pakai angka lah biar lebih gampang untuk dimengerti juga. Anggap lagi-lagi di sini kita menggunakan kategori spekulasi dengan modal 10%, yaitu dari 100 juta alias menjadi 10 juta. Ketika kalian kena trailing stop atau mungkin stop loss, uang dari 10 juta minus 40% kan karena batas kita tadi di 40%, maka uang kita tersisa 6 juta dan langsung dijual semua. Yang berarti kita mendapatkan modal tambah 6 juta yang siap kita pakai untuk invest ke saham lain yang lebih potensial. Misalkan kita mengambil saham di watchlist GA tadi untuk kategori spekulasi, yang ambil satu aja lah. Misalkan anggap kita ngambil HRTA yang naik lebih dari 100%, di sini saya akan ngambil 100% biar gampang untuk penghitungannya. Dimana modal 6 juta tadi kalian masukkan ke saham HRTA yang taunya naik 100% tersebut, dimana uang 6 juta kalian naik menjadi 12 juta. Yang bukankah kalau dihitung dari modal awal, yang berarti kalian sudah untung 20% dari 10% menjadi 12 juta. Tetapi bagaimana kalau ternyata kita hold terus dengan perasaan yang akhirnya mencapai minus 60% dari uang 10 juta tadi, yang berarti modal kalian dari 10 juta minus 60% hanya tersisa 4 juta saja. Yang bukannya kalian untung 2 juta kalau diinvestasikan ke saham potensial lain, tapi bahkan kalian bisa mendapatkan selisih dari dua hal tersebut. Selisih waktu dari 4 juta ke 12 juta, yaitu kalian bisa dikatakan rugi 8 juta kalau lama aksi karena lagi-lagi hal subjektif dan emosi. Lagi dari sini paham ya, biaya dari waktu yang kalian bayar kalau tidak cepat aksi, apalagi karena hal subjektif dan bukan karena hal objektif. Nah, dimana sebenarnya dua poin tadi saja sudah sangat cukup sih untuk merombak total porto yang kalian miliki jika sedang minus. Tetapi dimana poin ketiga ini saya akan membahas sedikit tentang value atau mungkin fundamental dari saham saja. Dimana di bagian ini tadinya mau mengajari cara pilih sahamnya dengan lengkap, namun karena topik screening mencari saham baik dan maintenance dari saham yang ada itu adalah dua pelajaran yang berbeda, ya makanya akan saya persingkat saja untuk bagian yang ketiga ini. Sesuai prinsip investasi, di bagian ini kita akan cari
saham berkualitas terlebih dahulu. Yang gimana caranya? Tentu saja kita akan melihat value alias fundamental dari saham tersebut. Dimana cara baca laporan keuangan pun sudah saya bahas cukup panjang di satu video yang nanti bisa kalian tonton sendiri untuk video membaca laporan keuangan. Di sini kita hanya cek sekilas saja ya dari beberapa fundamental sahamnya. Seperti pertama, dari saham tersebut atau perusahaan tersebut ROE-nya baik atau tidak. Apakah setidaknya di atas obligasi? Saya sendiri biasanya mencari ROE di atas 15%. Lalu yang kedua adalah profitnya. Apakah profit perusahaan fluktuatif sekali atau sedang ada turnaround nih yang awalnya rugi dan sekarang sedang menjadi positif? Dimana kalau kalian menemukan saham-saham seperti itu bisa menjadi calon hidden gem saham yang kalian temukan. Dan yang ketiga, kalian juga perlu melihat salesnya atau omsetnya. Apakah sales perusahaan konsisten terus meningkat? Setidaknya dalam 5 tahun terakhir saja. Karena jika iya, berarti produk masih dicari oleh konsumen dan makanya akhirnya revenue-nya terus meningkat dalam jangka waktu. Dan yang keempat adalah kalian perlu ngecek juga arus kas atau mungkin biasa saya ngeceknya di bagian CFO atau cash flow from operation. Dimana apakah kas perusahaan cukup baik untuk menutupi kebutuhan modal alias capex-nya. Dimana kalau semua hal di atas sudah checklist, yang berarti pas kalian rombak di bagian 1 dan 2 tadi, yang ternyata saham-saham yang ada di portofolio kalian itu semuanya oke, maka ya udahlah, biarkan saja saham tersebut kalian hold karena potensi perusahaan masih ada alias value-nya memang masih baik. Yang berarti mungkin penurunannya hanya karena sentimen sesaat saja karena perusahaan memiliki value yang baik. Yang bahkan jika memang perusahaannya memiliki value yang baik, kalian bisa tambah perusahaan tersebut atau average down karena sedang diskon-diskonnya. Namun kalau malah ternyata sebaliknya, ya udahlah, kalian langsung cut loss saja sisanya dari saham yang kalian pegang. Lagi-lagi untuk apa kita hold saham yang sejak awal tidak memiliki value apa-apa? Yang sebenarnya dua hal ini pun sesuai dengan 1-2 prinsip yang pernah kita bahas lengkap juga di salah satu video ini. Dimana prinsip pertama yaitu memiliki kinerja yang baik dan prinsip kedua adalah memiliki harga yang baik agar tidak over value. Yang lagi-lagi semua hal ini pun sudah saya jelaskan dan saya implementasikan ke metode saya yang bernama metode FCDST. Dimana kalau harganya sudah kemahalan walaupun kinerjanya bagus, pasti hasil potensinya akan cukup mengecil. Dimana sih dapat lihat ya, cash dari saham PBSA potensinya hanya 54% dalam jangka panjang karena memang saham PBSA ini sudah naik mencapai 300% seperti yang tadi kalian di top watchlist dia mencapai angka segitu. Sedangkan sebaliknya di saat pasar masih belum melihat saham ini, saya analisis dari harga dan kinerja perusahaan PBSA yang memang sangat potensial, makanya menawarkan potensi sebesar 184,57%. Dan setelah menunggu kurang lebih 6 bulan dari jenis saham spekulasi yang memang tidak terlalu lama waktunya, ternyata harganya terbang yang melampaui potensi tersebut karena di potensi dari rumus formula metode FCDST didapatkan angka 184%, tetapi kenaikannya lebih dari 300%. Yang anggap saja selisih itu adalah sebagai bonus yang saya terima. Dan buat kalian juga yang ingin mendapatkan metode dan template yang mungkin kalian lihat dari tadi ini, itu adalah metode original yang saya bikin sendiri yang bernama metode FCDST. Buat yang penasaran mungkin bisa cek link di deskripsi video di bawah. Mungkin ini juga akan saya tampilkan beberapa testi dari investor yang sudah menggunakan metode yang saya gunakan ini, yang udah lebih dari 3.000 investor yang make. Nah, jadi kesimpulannya, porto merah pasti akan bikin hati nggak tenang, apalagi stres ketika melihat saham yang bahkan jangan sampai taunya nanti kita malah trauma dan nggak akan mau investasi ke saham lagi. Padahal bukankah tujuan dari investasi adalah untuk ketenangan? Maka sama nih seperti hal-hal buruk yang ada, kita emang kasarnya harus menetralkan tubuh dan pikiran dari hal-hal yang berbau toksik atau mungkin racun yang malah menggerogoti diri kita. Sama juga dengan saham-saham tidak baik, daripada menggerogoti porto kalian lebih baik di-cut dan dibuang saja toksik seperti itu. Yang biasanya ketika kita sudah membuang hal racun atau toksik dalam jangka panjang, nanti akan snowball untuk menjadi hal yang lebih baik lagi. Nah, semoga hal ini bisa diterapkan dengan baik di portofolio kalian, terutama untuk tahun yang baru, karena tahun baru porto harus lebih baik lagi. Nah, sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Gani Faza pamit, stay ikro.